Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hidayah, saya dari 12 IIK. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah Indonesia, yaitu membuat video pembelajaran mengenai sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Sebelum membahas sistem kepartaian, apa ya demokrasi parlementer itu? Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Selanjutnya, sistem kepartaian. Sistem kepartaian sangat berkaitan erat dengan partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Proses terbentuknya partai politik di Indonesia. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Lalu, gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat politik 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Dasar pembentukan partai politik di Indonesia, yaitu maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi anjuran pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat pimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Sistem kepartaian yang dipakai. Sistem yang dipakai adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah baik secara terpisah atau dalam koalisi. Tujuannya dibentuk multipartai adalah mempermudah dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Partai politik pada masa pemerintahan parlementer 1990 sampai 1959. Kurang lebih ada 11 partai politik. Ada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Persatuan Mahen Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia. Kabinet pada masa parlementer. Ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijojo II, Kabinet Juanda. Kelebihan sistem multipartai adalah banyak pilihan untuk menyalurkan aspirasi politik, adanya koalisi dan oposisi sebagai penyeimbang demokrasi, mempermudah masyarakat mendapatkan wawasan politik. Kelemahan multipartai menimbulkan ketidakstabilan nasional karena persaingan parpol. Sistem multipartai memicu terabaikannya kepentingan rakyat. Kemudahan syarat dalam berpolitik memberikan ruang untuk orang yang tidak berkualitas masuk dalam pemerintahan. Sistem pemilihan yang berdasarkan suara terbanyak bisa dibeli oleh uang dan popularitas. Lalu, akhir
dari demokrasi parlementer. Puncak dari ketidakstabilan demokrasi parlementer adalah gagalnya anggota konstituen dalam membentuk suatu undang-undang dasar. Kegagalan itulah yang membuat Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Dalam konsep itu, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi barat yang harus diganti. Nah, puncak kerusuhan dalam demokrasi parlementer ini adalah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali kepada Undang-Undang 1945. Nah, keluarnya dekret Presiden ini menyudahi segala pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, termasuk menyudahi kabinet parlementer terakhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.